Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna." Kita tahu manusia diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang dibuat semacam patung. Lalu Tuhan menembuskan nafasnya ke dalam lubang hidung patung itu, sehingga patung itu menjadi manusia yang hidup. Saudara, Roh Allah memberikan roh kepada manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, roh manusia bisa berhubungan dengan bebas dengan roh Allah. Tapi ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka rohnya itu mati di hadapan Allah. Artinya manusia masih hidup, tapi tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Sehingga di mata Allah, roh manusia itu mati. Saudara yang kekasih, puji Tuhan, Yesus datang 2000 tahun yang lalu, menebus dosa kita di atas kayu salib, dan menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, roh kita dihidupkan kembali. Kita bisa berhubungan kembali dengan Allah. Dan Yesus berfirman, "Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Saudara, manusia hidup bukan hanya dari roti atau nasi saja, tapi juga dari tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap hari kita harus makan makanan jasmani, tapi roh kita juga harus diberi makan dengan makanan rohani, yaitu firman Allah yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, dan kita lakukan dalam hidup. Kalau itu kita lakukan, roh kita menjadi makin kuat dan makin kuat, sehingga hidup kita makin berkenan pada Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman kepada murid-muridnya, "Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, sebetulnya kedudukan sebagai 12 Rasul Kristus ini adalah kedudukan yang sangat-sangat tinggi di mata Allah. Tapi sayang, Yudas Iskariot mau menjadi murid Yesus. Itu bukan karena ingin menyenangkan hati Allah, bukan karena sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tapi karena keuntungan-keuntungan pribadi. Dia pikir kalau mengikut Yesus, dia akan dapat berkat-berkat secara jasmani. Dan bahkan kemudian ketika dia dipilih menjadi bendahara rombongan Tuhan Yesus, maka dia berkesempatan untuk mencuri uang sebanyak-banyaknya dari kas yang dia pegang. Saudara, di dalam gereja pun ada orang-orang yang seperti ini. Mereka sudah percaya Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah lahir baru, menjadi anak Allah. Bahkan kemudian sudah diangkat jadi pelayan-pelayan Tuhan, bahkan mungkin seorang pendeta sekalipun. Tapi sayang, orang seperti ini tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Dia hanya mengikut Tuhan karena melihat keuntungan-keuntungan jasmani yang bisa dia dapatkan, berupa berkat yang dia bisa dapatkan kalau mengikut Yesus. Bahkan mungkin dia bisa mencuri uang gereja, uang persembahan dan sebagainya yang bukan milik dia. Saudara, hati-hati bila kita mengalami keadaan seperti ini. Ternyata Yudas, salah satu dari 12 murid Yesus, akhirnya tidak selamat, bahkan akhirnya mati bunuh diri dan masuk ke dalam neraka yang mengerikan. Saya berdoa setiap kita, mari kita setiap hari makan firman Tuhan untuk membangun roh kita, manusia rohani kita menjadi makin kuat dan makin kuat. Dan kita mengikut Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, sungguh-sungguh ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tahu kalau kita hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, cepat atau lambat, berkat-berkat itu pun pasti kita akan terima. Karena apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan genapi. Kalau kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya dengan sungguh-sungguh, maka yang lain yang kita butuhkan dalam hidup ini, pastilah Tuhan tambahkan kepada kita. Haleluya. Amin.